Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada bahasan kedua ini, yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan aqaid, akidah, yang terkadang orang lakukan tatkala menghadapi sebuah musibah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah SWT, Al-Ustaz, yaitu Ustaz kita Abu Ishaq, juga beliau sama membahas dalam materi yang ingin saya sampaikan ini. Jadi alangkah bagusnya untuk saya bacakan untuk saling tukar faedah. Baik, kemudian yang belum tadi tersampaikan, tatkala seseorang itu mendapatkan musibah, yaitu adamul qunut min rahmatillah. Tidak boleh kemudian berputus asa dari rahmat Allah SWT. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai para hambaku, katakanlah ya Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang yang melampaui batas, berbuat kemaksiatan terhadap diri mereka, menzalimi diri mereka. Allah mengatakan, la taqnutu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, hatta dosa syirik, kesyirikan, kalau bertobat Allah akan ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum, kemudian kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan pasrahkanlah dirimu kepada Allah. Faedah juga tatkala mendapatkan musibah adalah seorang itu melakukan al-inabah, kembali kepada Allah SWT, dan menyerahkan urutannya kepada Allah SWT. Min qabli an ya'tiyakumul adab, sebelum datang atas kalian adab, tsumma la tunsurun, dan kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah sesuatu yang telah diturunkan kepada kalian dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Min rabbikum, dari Rabb kalian, min qabli, sebelum datang kepada kalian, al-adab, baghtatan, yang sifatnya itu tiba-tiba, wa antum la tash'urun, dan kamu tidak mengetahuinya. Azab itu datangnya tiba-tiba. Adalah kita sebelum datangnya azab Allah memperbaiki amalan kita. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, ikutilah dengan cara yang baik apa yang diturunkan kepada kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maksudnya apa? Aswabuha wa ikhlasuha wa akhlasuha, yang paling tepat dengan sunnah dan yang paling ikhlas, itulah amalan kebaikan. Kemudian yang berikutnya yaitu doa tatkala mendapatkan al-musibah. Qala ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alakum khulafa'a fil ardi a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amman yujibul muttarra, atau siapakah yang bisa mengabulkan doa yang lagi mendapatkan kesempitan. Ini diambil faedah oleh para ulama. Doanya orang yang muttar, yang lagi tertindas mendapatkan kesusahan itu mustajab. Allah kabulkan. Hatta orang-orang musyrik
tatkala mereka itu dapat musibah, kemudian mereka lujuk bertobat dari kesyirikan, tadarruk, mutar, terpaksa, kemudian Allah kabulkan doanya. Nah, sering kita dapati faedah ya, orang-orang musyrik dulu kalau dapat musibah mereka kemudian bertobat dari kesyirikannya, berdoa hanya kepada Allah semata. Nah, menunjukkan kaum musyrikin pada zaman dulu itu kesyirikannya lebih akhaf, lebih ringan. Sekarang coba lihat sebagian manusia tatkala mendapatkan musibah malah justru berbuat syirik akbar. Syirik dalam masalah rububiyah mereka lakukan. Nah, wa yakshifu su', dan Allah yang menyingkap kesusahan dan menjadikan kamu pemimpin-pemimpin di muka bumi. Ailahun ma'allah, apakah ada bersama Allah itu ilah? Sedikit kalian yang mau berpikir, yang mau merenunginya. Baik. Jadi doa tatkala mendapatkan kesusahan, doa al-muqtar. Semakna dengan ayat ini doa An-Nabi Yunus alaihi salam, doaul karb, doa tatkala mendapatkan kesedihan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa zannun, dan ingatlah zannun. Zannun, nun adalah ikan ya, yaitu sahibul hut, yaitu Yunus. Karena di dalam ayat ini idzahaba muradiban, tatkala dia pergi dalam keadaan marah. Apa kemarahan beliau? Tatkala beliau mendakwai kaumnya, kemudian kaumnya enggak ada yang mau beriman, kemudian dia marah meninggalkan kaumnya. Baik. Kemudian di suatu ketika dia naik perahu, ternyata penumpangnya penuh. Harus dilakukan undian, siapa yang harus dilempar ke laut. Qadarullah, yang mendapatkan undian tadi adalah Nabi Yunus. Jadi dia terpaksa harus terjun ke laut, kemudian dimakan oleh ikan. Fadhanna alla yaqdira alaihi. Nabi Yunus menyangka bahwasanya tidak ada yang bisa lepas, dia menyangka sudah tidak bisa lagi mendapatkan takdir Allah SWT. Artinya dia sudah merasa melarikan diri dari kaumnya tadi. Alal yaqdiru alaihi, tidak ada orang yang bisa menangkap dia, menguasai dia. Fanada fi dzulumat, maka beliau berdoa dalam keadaan kegelapan. Zulumat, kegelapan bertumpuk lagi dengan kegelapan air laut. Kemudian kegelapan di dalam perut ikan. Apa doanya? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Jadi ini doanya tatkala mendapatkan kesusahan yang berat. Dalam ayat ini bolehnya bertawasul dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Berdoa, bertawasul dengan amal soleh, dan amal soleh yang paling besar adalah apa? Kalimatul ikhlas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu, maka kami pun mengabulkan untuknya apa yang dia minta. Wa najjaynahu minal yammi, dan kami selamatkan dia dari lautan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian beliau kembali ke kaumnya, dan kaumnya mau beriman. Baik. Jadi tatkala mendapatkan kesusahan, hendaklah yang dilakukan oleh seorang yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga disunahkan juga seorang khatib membaca doa. Membaca doa tatkala mendapatkan musibah. Baik, hadisnya ini masalah istisqa, tapi Lajnah Daimah ditanya ya tentang masalah ini, doanya khatib di akhir khutbah itu, bagaimana hukumnya? Nah, pas kalau misalnya dalam musibah Merapi ini kemudian seorang khatib berdoa dengan doa tersebut di akhir khutbahnya. Nah, ya kesimpulannya bahwasanya doa khatib di akhir khutbah kata Lajnah Daimah masyru'un, disunahkan. Baik. Kemudian takmin, masalah menamini ya, takmin, menaminkan imam tatkala berdoa, katanya ini la ba'sa bihi li umil adillah, enggak apa dilakukan karena keumuman adillah. Baik. Adapun dalil, yaitu pada kisah An Anas ibn Malik qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaumal Jum'ah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat, idja'ahu rajulun, datang kepada beliau seorang laki-laki, faqala, maka laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, fahital matar, fad'ullaha an yasqiyana, terputus hujan, gersang, maka berdoalah agar Allah memberikan kepada kami hujan. Fada'a famutirna, maka Rasulullah SAW berdoa, kemudian kami pun diberi hujan. Baik, kama kunna an nusalliya ila manazilina famazilna bimatorin famakitna, sampai kami hampir-hampir tidak melakukan sholat ya, di tempat-tempat kami. Famazilna bimatorin. Ilal Jum'atil Muqbilah. Saya bacakan kesimpulannya, ada tulisan beliau ini tidak jelas. Baik, jadi terus di hujan sampai seminggu, sampai Jumat berikutnya. Yang menjadi saya di sini, boleh seorang khatib kalau mendapatkan musibah kemudian berdoa supaya Allah hilangkan musibah tersebut. Baik, kemudian faedah yang diambil dari sini juga bolehnya seorang makmum mengajak bicara khatib dengan hajah, ada kalau ada kebutuhan seperti ini. Nah, kebalikannya seorang khatib menegur seorang makmum, boleh juga. Kemudian makmum menjawab. Jadi bukan termasuk yang di dalam hadis waman masal hasa faqad lara, barang siapa yang bermain-main kerikil maka dia telah lewat pahala Jumatnya. Kalau dalam keadaan yang hajah dibutuhkan, enggak mengapa. Rasulullah Umar bin Khattab menegur Utsman bin Affan tatkala masuk masjid, kemudian beliau terlambat, ditanya, kenapa sampai terlambat? Utsman menjawab, saya tidak ada waktu lagi kecuali saya berwudu kemudian masuk sholat, masuk untuk mengikuti sholat Jumat. Kemudian ditegur, wudu juga kenapa tidak mandi? Padahal Rasulullah SAW bersabda, ghuslul yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Jadi terjadi percakapan enggak mengapa kalau ada hajah. Baik. Faqala dzalika rajul aw ghairuhu faqala ya Rasulullah ud'ullaha an yasrifahu anna. Wa fi riwayah ya Rasulullah hadamatil buyut wa taqatta'at as-subul wa halakal mawashi.
Jadi kebalikannya, setelah Jumat berikutnya karena saking banyak hujannya malah menjadi musibah lagi. Orang tadi meminta supaya Rasulullah SAW berdoa agar hujannya diarahkan kepada selain rumah-rumah mereka. Nah, jadi karena hujan yang banyak malah hadamatil buyut, rumah-rumah pada hancur dan jalan-jalan terputus. Karena jalan kebiasaan orang Arab, jalan mereka untuk berjalan ya jalan air. Kalau ada banjir, nah, ya jalannya penuh dengan air, tidak bisa dipakai berjalan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujan itu turunkanlah di sekitar kami, jangan menimpa kami. Baik. Jadi syahidnya di sini pembahasannya dalam masalah ini yaitu apa? Berdoa. Yaumul Jum'ah, khatib yang berdoa. Baik. Kemudian yang berikutnya al-istighatsah. Tatkala mendapatkan musibah, istighatsah. Maksudnya istighatsah talabul ghaus, yaitu meminta pertolongan wa huwa minasyiddah wal halak, dikarenakan sudah sangat mendesak sekali dari mendekati kehancuran. Baik. Bahwa aqsam, ini yang menjadi titik perhatian. Dan istighatsah itu ada bermacam-macam. Yang pertama, al-istighatsatu billah azza wa jalla, wa hadha min afdalil a'mal wa akmaliha, wa huwa da'bur rusul wa atba'ihim. Yang pertama al-istighatsah, meminta pertolongan di waktu yang penting hanya kepada Allah. Ini yang istighatsah yang paling penting. Baik. Al-istighatsah. Berarti kalau istighatsah kepada makhluk hukumnya boleh enggak? Hukumnya boleh asal terdapat tiga syarat ya. Yang pertama hayyun, yaitu hidup orangnya. Baik. Kemudian qadirun, mampu untuk menolong dia. Kemudian yang ketiga apa? Hadirun, orang tersebut hadir. Ini boleh kalau dia mau istighatsah kepada orang yang lain. Tapi dengan tiga syarat ini tadi. Hayyun, qadirun, hadirun. Allah berfirman, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah tatkala kalian meminta istighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan bagi kalian dan Allah mengulurkan bantuannya dengan 1000 malaikat yang saling berboncengan-boncengan, berurut-urutan. Baik. Kejadian ini di perang apa? Di perang Badr. Rasulullah SAW bersama pasukannya dengan jumlah yang sangat sedikit. Cuma 300 orang. Sedangkan kaum musyrikin mereka berbangga-bangga membawa 1000 pasukan. Jadi cuma sepertiganya. Di dalam hadis, lamma nazara Rasulullah SAW ila al-musyrikin, tatkala Rasulullah SAW melihat kaum musyrikin, mereka itu jumlahnya 1000 orang, wa ashabuhu 300 wa bid'ata asyara rajulan, sedangkan para sahabatnya cuma 300 lebih sedikit. Pada Khalal Aris, beliau masuk tempat persembunyiannya, yaitu tempat kayak tandungnya. Yunashidu rabbahu, beliau berdoa kepada Rabbnya azza wa jalla, rafi'an yadayhi mustaqbilal qiblah, mengangkat kedua tangannya sambil menghadap qiblah. Faedah dari sini yaitu doa, istighatsah, yaitu disunahkan untuk mengangkat tangan kemudian menghadap qiblat. Sunnah. Yaqulu Allahumma anjis li ma wa'adtani, ya Allah, kabulkanlah atau wujudkanlah apa yang Engkau
janjikan kepadaku, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau engkau mentakdirkan kaum muslimin yang sedikit ini, itu orang-orang yang ada di Badar, nah, maka kamu tidak akan disembah di muka bumi. Karena pada waktu itu orang-orang yang masuk Islam masih sedikit. Di perang Badar, nah, orang-orang munafik itu nggak ada di perang kecuali setelah perang Badar. Mereka kalau mau kafir, terang-terangan kafir. Setelah Rasulullah SAW terang-terangan. Nah, akan tetapi setelah perang Badar, melihat kekuatan Islam ini memang mempunyai kehebatan yang nggak bisa disepelekan, mereka orang-orang kafir tadi pura-pura masuk Islam. Jadi adanya kemunafikan, kenifakan itu, nah, ada setelah terjadinya perang Badar. Itu pada tahun kedua minal hijrah. Wa ma zala yastaghithu bi rabbih rafi'an yadayhi hatta saqata rida'uhu an mankibaihi fa akhadha Abu Bakr radhiyallahu anhu rida'ahu fa alqa na'am fa alqahu ala mankibaihi. Beliau terus berdoa mengangkat tangannya sampai selendangnya jatuh. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengambil selendang tersebut kemudian diletakkan di mangkipnya, di pundaknya. Tumal tazamahu wara'ahu. Kemudian Abu Bakar pun mengikuti beliau di belakangnya. Nah, kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Nabi Allah, kafaka nasyadatuka rabbuk. Sudah cukup engkau menyeru Rabbmu dalam berdoa. Sudah cukup engkau menyeru Rabbmu. Baik. Adapun amal istighatsah, yaitu dengan orang-orang yang sudah mati. Nah, jadi ini pembahasan tadi istighatsah yang masyru'ah, istighatsah yang paling afdal, yaitu istighatsah billah. Adapun istighatsah dengan orang-orang yang sudah mati, baik, au bil haya, au bil ahya, atau pada orang-orang yang masih hidup, ghairul hadirin, tapi dia tidak hadir, nggak ada di hadapannya. Al-qadirin, tidak mampu juga. Alal ighatsah, untuk menolong, bahasa syirkun, maka ini syirik. Jadi seperti saya katakan tadi, al-istighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah dengan 3 syarat. Hayyun, dia itu hidup. Qadir, mampu untuk menolong. Kemudian hadir, dia hadir. Hadir di sini maksudnya fi hukmil hadir. Kadang orang jauh tapi tidak di hadapan kita, tidak hadir kan? Tapi bisa kita telepon. Kita yakin orang itu adalah si fulan yang ingin kita minta tolong. Maka ini fi hukmil hadir. Ini dihukumi sebagai orang yang hadir. Nah, kenapa kau dikatakan syirik? Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Karena tidaklah dilakukan istighatsah kepada mayit-mayit tersebut atau kepada orang-orang yang tidak terpenuhi syarat tadi dalam beristighatsah, kecuali di situ ada keyakinan bahwasanya yang dimintai tolong tersebut mempunyai tasarruf. Nah, mempunyai kekuatan untuk mengatur alam, mempunyai tasarruf dalam alam ini. Fayuj'alu lahum hazzan minar rububiyyah. Maka orang yang beristighatsah kepada mayit tadi berarti dia telah apa? Memberikan hak rububiyahnya kepada si mayit. Berarti syirik dalam masalah rububiyah. Nah, ini lebih berat daripada kesyirikan orang-orang musyrik di zaman Quraisy. Mereka syiriknya sekedar syirik uluhiyah. Ini sudah mencapai tingkat rububiyah. Nah, qala Allah Ta'ala, amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Nah, wa kadzalika dzabhu. Yang sering dilakukan juga penyembelihan ketika mendapatkan musibah. Nah, ini juga kalau menyembelihnya lillah enggak mengapa.
Nah, dia ingin berkorban, menyembelih kepada Allah, taqarrub bismillah, menyembah Allah SWT, kemudian dagingnya dia sedekahkan. Nah, karena ini termasuk ketaatan, boleh. Adzabhu li ghairillah. Nah, berfirman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa dzabhu li ghairillah yanqasimu ila qismain. Sekarang pembahasannya, kalau menyembelih tadi untuk Allah, bagus, hasan, thayyib. Tetapi pembahasannya sekarang, ditimpa musibah kemudian menyembelih kepada selain Allah, maka hukumnya syirik. Baik. Kalau secara global dulu, kita pilah-pilah dulu sebenarnya. Adzabhu li ghairillah yang qasimu ila qismain. Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid mengatakan, menyembelih yang diperuntukkan kepada selain Allah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, an yadhbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'ziman. Dia menyembelih, dipersembahkan untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri dan dalam rangka mengagungkan. Nah, mengagungkan yang diniati tadi. Fahada syirkun akbar mukhrijul minal millah. Ini hukumnya syirik akbar dan keluar dari Islam. Nah, seperti faedah yang lain, kalau menyembelihnya yang dibolehkan selain Allah tadi dibolehkan, contohnya kata beliau, asan yang kedua, anjas bahali ghairillahi farahan wa ikraman fahada la yukhriju minal millah. Dia menyembelih, menyembelihnya dengan baca bismillah, tapi bukan untuk berkurban. Nah, bukan untuk dipersembahkan untuk Allah SWT, tapi dia menyembelih karena rasa senang. Nah, wa ikraman, atau karena dia ingin memuliakan tamunya. Dia menyembelih ayam misalnya, menyembelih kambing. Maka ini tidak mengapa, tidak mengeluarkan seorang dari millah. Bal huwa minal umur al-adiyah. Ini termasuk perkara yang biasa. Alati qad takunu matlubatan. Justru malah terkadang dituntut, dianjurkan ahyanan. Wa matlubatin ahyanan, dan tidak dianjurkan pada kesempatan yang lain. Kalau bikin israf, terlalu banyak menyembelih sehingga terjadi israf, mubazir, tabzir, ini enggak boleh, enggak dituntut dalam syariat. Fal aslu annahu mubah, hukumnya asalnya adalah mubah. Baik. Adapun hadis yang berkaitan dengan ini, dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada aku dengan 4 kalimat. Baik. Ini faedahnya, seorang itu kalau menuntut ilmu, bagus kalau dibikin poin per poin. Poin pertama demikian, poin kedua demikian, poin ketiga demikian. Nah, jadi akan lebih murakkab, akan lebih mudah dipahami dan mudah dicerna oleh akal. Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah, mendapatkan laknat. Selain dia syirik, musyrik, dan mendapatkan laknat. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, mencela kedua orang tuanya, atau melakukan sebab yang dengannya tercela orang tuanya. Karena dalam hadis yang lain, kenapa kok bisa orang kok melaknat bapaknya sendiri? Nah, maka Rasulullah menjawab, karena dia mencela orang tua yang lainnya, sehingga yang lainnya tadi membalas, sehingga mencela bapaknya. Karena dia melakukan sebab tercelanya orang tuanya. Nah, la'anallahu man awa muhditsan. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat muhdits, bid'ah, atau membuat kerusakan di muka bumi kemudian dia lindungi. Ini mendapatkan laknat. La'anallahu man ghayyara manaral ardh.
Semoga Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda jalan, tanda-tanda tanah. Jadi ini ada dua pentafsiran. Maksudnya manarul ard itu tanda petunjuk jalan, ya, kemudian dia rubah, membuat orang bingung. Atau manarul ard itu maksudnya batas-batas kepemilikan. Jadi kepemilikan tanah biasanya dikasih patok ya. Nah, kemudian dia geser supaya bagiannya lebih lebar. Baik. Kemudian yang perkara yang sering dilakukan juga dalam mendapatkan musibah, yaitu menggantungkan sesuatu di tangan atau dijadikan sebagai kalung untuk menolak balak. Nah, baik, jawabannya tentunya nggak boleh. Ini termasuk kesyirikan ya. Ini nasyirik. Waqad yakunu asghar, akan tetapi jenis kesyirikannya, nah, terkadang dihukumi syirik kecil. Kalau dia yakini apa? Baik, gelang yang dia pakai tadi sebagai sebab, menjadi sebab tertolaknya balak. Dia yakini menjadi sebab saja. Adapun yang menolak balak pada hakikatnya yaitu Allah, tapi dia yakini sekedar menjadi sebab saja. Maka ini, nah, syirik asghar. Kapan dihukumi menjadi syirik besar? Kalau diyakini bahwasanya gelang tersebut atau kalung tersebut, nah, yang menolak balak dengan sendirinya, ini syirik. Baik. Jadi kaidah, nah, setiap segala sesuatu yang diyakini itu menjadi sebab, padahal secara syariat bukan sebab, atau secara pengalaman itu bukan menjadi sebab, kalau diyakini menjadi sebab, hukumnya syirik kecil. Nah, seperti misalnya ya, makan tanah dari kuburannya si wali, diyakini ini bisa menyembuhkan penyakit kulit, menjadi sebab. Nah, maka hukumnya apa nih? Syirik kecil. Berbeda kalau dia makan obat. Nah, makan obat, memang obat tersebut menjadi sebab sembuhnya penyakit kulit dia. Maka ini enggak mengapa, karena dia meyakini ini sebab. Yang sebab ini secara pengalaman, secara ilmu kedokteran memang betul-betul menjadi penyebab sembuhnya dia. Baik. Adapun kalau meyakini sebab yang sebab tersebut tidak disyariatkan, kemudian juga secara ilmu dan pengalaman bukan menjadi sebab sembuhnya penyakit, maka itu hukumnya syirik asghar. Baik. Yang berikutnya yang dilakukan oleh kebanyakan orang tatkala mendapatkan musibah, yaitu at-tabarruk bisa jarin au hajarin. Nah, mencari barokah dengan mengusap tadi ya, mengusap pohon atau bebatuan yang dikeramatkan. Nah, baik, ini termasuk juga kesyirikan. Kesyirikannya tadi dibagi menjadi dua juga. Nah, kalau sekedar yakini mencari barokah dan menjadi sebab dan dia mendapatkan keselamatan, ini hukumnya syirik asghar. Tapi kalau diyakini batu tersebut memang dengan sendirinya mempunyai kekuasaan untuk menolak balak, maka hukumnya syirik akbar. Faedah dulu, nah, berkaitan dengan dzabh tadi ya. Nah, Syekhul Islam rahimahullah taala berkata di sini, baik, kita baca seluruhnya dulu, akan ketemu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Syekhul Islam, falau zabaha li ghairi llahi mutaqarriban ilaihi la haruma wa in qala fihi bismillah. Nah, kalau dia menyembelihnya selain Allah tapi membaca bismillah. Baik.
dia menyembelihnya selain Allah tapi dengan membaca bismillah, tetap diharamkan baginya. Wa in qala fihi bismillah, kalau dia menyembelihnya, baik, kalau zabaha li ghairillah mutaqarriban ilaihi la haruma wa in qala fihi bismillah kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhil ummah. Walaupun dia itu menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, tapi kalau niatnya diperuntukkan selain Allah, maka diharamkan juga sebagaimana dilakukan oleh sebagian kelompok dari orang-orang munafik dari umat ini. Alladzina qad yatarabbasuna qad yataqarrabuna ilal kawakib bizabhi wal buhuri wa nahwi dzalik, yang mereka terkadang mendekatkan diri mereka dengan cara menyembelih dipersembahkan untuk bintang-bintang atau dipersembahkan untuk laut. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita, menyembelih untuk dipersembahkan ke Roro Kidul. Nah, wa nahwu dzalik, dan yang semacam ini. Wa in kana haula murtadin la tubahu dhabihatuhum bihalin wa inna, dan mereka itu dihukumi murtad, tidak boleh sembelihannya untuk dimakan apapun bentuknya. Lakin yajma'u fil dhabihah mani'an. Jadi mereka dihukumi murtad karena menyembelih selain Allah. Kemudian dalam sembelihannya tadi tidak boleh dimakan itu karena ada dua pencegah. Al-awwal, yang pertama, annahu mimma uhilla li ghairillah, dia itu disembelih bukan karena untuk Allah, jadi nggak boleh dimakan. Baik, ini larangan yang pertama. Asal larangan yang kedua, kenapa nggak boleh dimakan? Innaha dzabihatu murtad, itu sembelihnya orang-orang yang murtad. Jadi paham ya? Yang jelas haram. Tapi masalah sembelihnya juga haram dimakan, tapi sisi pengharamannya dari dua segi. Segi yang pertama, yaitu dia disembelih selain Allah, walaupun dia menyebut nama Allah. Kemudian sisi yang kedua, itu adalah sembelihnya orang yang murtad, karena orang yang menyembelih selain Allah hukumnya murtad. Jadi bahaya sekali penyembelihan binatang-binatang kurban diperuntukkan selain Allah, besar akibatnya. Wasabata kan Salman Al-Farisi mauqufan, hadis dari Salman Al-Farisi tapi mauquf, annahu qala dakhala al-jannah rajulun bidubab, seorang masuk surga disebabkan karena lalat. Wa dakhala an-nar rajulun bidubab, yang lainnya masuk neraka disebabkan karena lalat juga. Qalu wa kaifa dzalik, ditanya, apa kok bisa demikian? Maka dijawab, marra rajulani ala qaumin, seorang lewat sebuah kaum, lahum sanamun, kaum tersebut mempunyai berhala, la yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, tidak mempersilahkan orang untuk lewat sampai menyembelih. Baik. Qalu li ahadihima qarrib, qala laisa indi uqarrib. Laisa indi syai'un uqarrib, disuruh menyembelih. Kemudian dijawab, saya enggak punya sesuatu untuk saya sembelih. Qalu lahu qarrib wala dubaban, sudah sembelih walaupun lalat. Faqarrada dubaban, maka dia menyembelih lalat. Faqalau sabilahu, maka dipersilahkan dia untuk berjalan. Adapun yang lainnya, fadakhala nar, maka dia kemudian masuk neraka karena apa? Mentaati berbuatan syirik. Wa qala lil akhar, berkata kepada orang yang lainnya tadi, qarrib, sembelihlah. Maka dijawab, ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an, saya enggak mau untuk menyembelih diperuntukkan kepada seorang pun, apapun bentuknya. Baik, dunallah, selain Allah azza wajalla. Pada rabu unuqahu, kemudian dia dipenggal lehernya pada falal jannah,
maka dia akhirnya masuk surga. Baik. Kemudian berkaitan dengan tadi ya, tabarruk yang tidak diperbolehkan tadi, kita ambil sebuah hadis, kita bacakan, insyaallah selesai dengan pembahasan ini. An-Nabi Waqid bin Laitsi, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. Ini pasukan Rasulullah SAW banyak. Hunain itu terjadi selama pembukaan kota Makkah. 3 bulan setelah kota Makkah dibuka. Hunain di bulan Ramadan, Fathu Makkah, dibuka pada waktu bulan Ramadan. Rasulullah SAW para sahabatnya enggak berpuasa pada waktu itu. Kemudian 3 bulan berikutnya, terjadi peperangan-peperangan sampai perang Hunain. Jadi bersama Rasulullah SAW, kaum muslimin yang masih baru keislamannya. Wa nahnu datau ahlin bi kufrin. Kami dulu masih baru masa kami dengan kekufuran. Walil musyrikina sidratun yaqifuna indaha. Kaum musyrikin mempunyai pohon sidr, bidara ya. Mereka iktikaf di situ, duduk di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka gantungkan senjata mereka. Yuqalu laha zatu anwat, dikatakan itu adalah zatu anwat. Famararna fi sidratin, maka kami pun melewati sebuah pohon sidr juga. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ij'alana zata anwat, jadikanlah untuk kami zatu anwat, kama lahum zatu anwat, bagaimana mereka juga mempunyai zatu anwat, tempat gantungan. Ini menunjukkan seorang yang berada di lingkungan yang campur baur antara muslim dengan baru muslim, selain muslim, itu adalah dia berhati-hati. Dia dan juga anak-anaknya dididik, betul-betul dijaga akidahnya. Karena apa? Orang musyrik terkadang melakukan sesuatu, kemudian syaitan menghias-hiasi amalan tersebut agar kaum muslimin tasyabbuh, mengikuti apa? Kelakuan mereka. Jadi seorang yang tinggal di kalangan kaum musyrikin hendaklah apa? Betul-betul tanabbuh, harus istiqomah, kuat betul. Faqala Rasulullah SAW, Allahu Akbar, innaha sunan. Rasulullah meninggikan suaranya, Allahu Akbar, artinya marah beliau, kemudian mengatakan, sungguh ini adalah sunnah. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Bani Israil li Musa, sebagaimana ini dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliyah, jadikanlah bagi kami ilah, sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ayat ini turun kepada siapa? Bani Israil. Akan tapi Rasulullah SAW beristidlal dengan ayat ini, dikasihkan hujah kepada kaum muslimin, menunjukkan bahwasanya apa? Al-ibrah itu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan itu keumuman lafaz, bukan kita mengambil patokan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Jadi kalau misalnya kita menegur orang dengan ayatnya itu berkaitan dengan orang-orang kafir, kita nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan karena kita mengambil apa? Bi umumil lafaz. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala membangunkan Ali dan Fatimah untuk sholat malam ya. Baik. Kemudian dijawab oleh Ali, nufusuna biyadillah. Itu jiwa-jiwa kami itu di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan membangunkan kami. Kalau Allah nggak berkehendak, ya sudah, kami tidur. Kemudian Rasulullah SAW jengkel kemudian pergi. Kemudian sambil membaca ayat, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia itu terlalu banyak membantahnya, terlalu banyak membantah. Padahal ayat ini turun mengenai orang-orang kufar. Mereka orang-orang kufar itu aktsara syai'in jadala,
banyak membantah, banyak membangkang. Tetapi Rasulullah SAW gunakan ayat ini untuk menasihati siapa? Putrinya sendiri, yaitu Fatimah, dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dalam kisah ini Rasulullah SAW menegur para sahabat dengan ayat yang ayat tersebut turun kepada Banu Israel. Jadi kalau kita menasihati saudara kita dengan ayat yang sebab turunnya itu kepada orang-orang kafir, nah, sudah betul. Asal apa? Istidlalnya tepat. Dan asal juga, nah, kita jangan langsung memvonis dengan kufur atau dengan bid'ah. Baik. Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Karena mereka masih baru masuk Islam. Nah, jadi kebanyakan orang yang baru ngaji, kebanyakan masih jahil terhadap perkara din. Karena itu dalam hadis ini secara tidak langsung ada hak dorongan untuk apa? Thalabul ilm, untuk menuntut ilmu supaya tidak jahil, supaya tidak bodoh. Fatarkabunna sunana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi. Sungguh kalian akan mengikuti sunahnya orang-orang sebelum kalian. Baik, satu poin lagi yaitu berkaitan dengan al-isti'anah. Tatkala mendapatkan musibah adalah seorang itu al-isti'anah billah. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dan salat. Rasulullah SAW tatkala mendapatkan perkara yang genting, dia mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arifna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah jiwa-jiwa kami, tenangkanlah jiwa-jiwa kami dengan apa? Dengan melakukan salat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyejuk hatiku tatkala aku dalam keadaan salat. Jadi inti dari pembahasan kita ini, sebagai kita bisa mengambil ibrah tatkala mendapatkan musibah adalah kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa mengamalkan Islam ini dengan keseluruhan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.